Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita singgung sedikit muqaddimah, mudah-mudahan bisa sebagai targhib bagi kita untuk lebih kita semangat dalam kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian terkait dengan keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Qur'an, ini banyak riwayat dan barangkali tidak perlu untuk kemudian kita bahas karena ini bukan babnya ya. Tentang fadhail Al-Qur'an dan juga fadhail ta'allum Al-Qur'an, cukup bagi kita hadis-hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Dan juga Rasulullah mengatakan al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta 'alayhi wa huwa 'alayhi syak falahu ajran. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang yang mahir dengan Al-Qur'an maka akan bersama dengan safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan berat, maka falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Artinya terkadang sebagian orang ada yang diberikan mauhibah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan dengan tahsinul huruf, tajwidul huruf, juga tahsinus shaut ya. Membaguskan huruf-huruf hijaiyah, demikian pula juga membaguskan suaranya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan mauhibah seperti itu, tapi terkadang ada yang berat. Ada yang berat, terbata-bata, diulang-diulang tetap susah sekali ya. Apalagi yang sudah ompong barangkalinya. Dan mimiknya berat. Dan logat kita macam-macam ya. Logat kita macam-macam, terbiasa dengan logat ya. Yang logat Betawinya, yang logat Jawa, Sundanya, yang terus Jawa juga macam-macam. Antara Banyumas dengan Solo sudah beda ya. Sudah beda, ini sama-sama di Jawa. Dan ini terbawa pada bacaan-bacaan Al-Quran. Orang Solo saking lembutnya nggak bisa bilang zai ya. Ya, kalau bilang zai itu ya. Dan itu pertama kali saya di Solo dengar makmum baca At-Takatsur. Masih ingat saya baca Alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqabir. Ini terbawa, orang sana ternyata seperti itu, nggak bisa bilang zai ya. Saking lembutnya ya. Nah, ini belum lagi terus ya. Ya. Orang Sulawesi suruh bilang da, itu repotnya luar biasa ya. Ya. Ini orang Sulawesi ya. Mesti karena sering bilang iya di sedikit-dikit ya di ya, bilang di ya. Jadi logatnya, dan ini perlu dilatih ya. Perlu riyadhah ya. Belum lagi orang ke timur, Bali, NTB sudah beda lagi. Ada ciri khas ya. Yang ini susah untuk ini perlu untuk ada latihan. Karena itu Munjazari dalam bab tajwid juga menjelaskan walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bi fakkihi. Ini riyadhatu mri'in bi fakkihi, latihan ya dengan mulutnya. Yang tadinya berat, karena sekali lagi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa kita ya. Bukan logat kita, dan masih banyak huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah bukan huruf kita ya. Bukan huruf kita, itu banyak sekali. Za, wa ya, wad, tidak ada pada kita ya. Bukan huruf kita ya. Itu apalagi ya. Kemudian dal dan sebagainya, banyak yang perlu untuk banyak kita latihan. Karena itu dalam mengkaji masalah insyaallah jadi dibutuhkan terus untuk pada latihan. Maka terkadang sebagian ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan ada yang yaitu seperti itu berat ya. Ini berlatih, latihan dan latihan ternyata juga tetap tidak bisa. Maka seperti ini jangan putus asa ya. Sekali lagi jangan putus asa. Maka terus untuk berlatih. Kalau toh kemudian tidak bisa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u 'amalan muhsinin.
tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang berbuat ihsan. Ini merupakan bagian untuk kita berbuat ihsan. Apalagi sama menghukumi yang lain, ya. Ada yang terkadang ini juga pengalaman dan juga terjadi setelah ikut belajar tajwid, kemudian akhirnya malah jadi tidak mau hadir sholat berjamaah. Alasannya katanya imamnya itu lahan. Ini lahan jali. Ini kayak sudah pinter-pinter. Subhanallah. Ini kasus dari ikhwah kita juga. Subhanallah. Ini memang kadang-kadang berawal dari manusianya, ya. Human error kadang-kadang. Subhanallah, sampai kemudian membuat yang tidak karu-karuan seperti itu karena kurang memahami. Padahal Rasulullah SAW mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ka, terbata-bata sih. Ini terbata-bata latihan yang penting kita ada upaya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian menjadikan kita putus asa, ya. Menjadikan kita putus asa untuk terus belajar dan terus latihan. Dan juga senantiasa kita perhatian dengan Al-Qur'an Karim ini. Karena sekali lagi fadlullah yutihi man yasha. Karunia Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan lebih, ada yang, maka semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita ada kemauan, ya, untuk bagaimana kita perhatian dengan Al-Qur'an Karim sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan apa yang kita mampu untuk kita bisa mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang mampu untuk kita kerjakan. Alhamdulillah agama ini mudah. Agama ini dibangun di atas samahah wasahlan, ya. Suatu hal yang mudah dan kelonggaran. Jangan kemudian kita mempersulit diri kita, ya. Memberat-beratkan diri kita. Dan ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tadi apa yang kita bahas bersama-sama mudah-mudahan sebagai semangat bagi kita. Kemudian terkait dengan ilmu tajwid ini, yang orang terkadang lebih diamalkan dengan tahsin. Apa sih bedanya antara tajwid dengan tahsin ini? Kalau di kalangan ahli qiraat lebih dikenal dengan tajwid, ya. Adapun tahsin ini istilah sekarang yang banyak orang mempopulerkan dengan istilah tahsin. Padahal tahsin adalah min ma'ani tajwid. Di antara makna tajwid dari firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya dasar daripada ilmu tajwid ini juga sebagaimana ilmu-ilmu yang lain tidak pernah ada di masa Rasulullah, tidak pernah ada. Ya. Artinya seperti yang menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri, tidak pernah ada. Ini perlu kita sadari, menunjukkan betapa bodohnya kita sekarang ini. Semakin zaman semakin jauh, semakin kita tidak. Nah, kalau dulu para sahabat tidak perlu itu semuanya, tidak ada nahwu sharaf wala syai', ya. Maka kalau sekarang kemudian ada kadang-kadang orang sedikit-sedikit bilang, tidak pernah ada masa Rasulullah. Namanya bahasa Arab yang namanya nahwu sharaf tidak pernah ada di masa Rasulullah. Mau dikatakan bid'ah, ya. Ini perlu untuk kemudian kita juga mengoreksi bahwasanya masa berikutnya itu semakin tidak mengerti. Kenapa dibuat kemudian ilmu-ilmu seperti ini? Menunjukkan semakin banyaknya orang tidak mengerti dan juga semakin terkontaminasinya masalah agama ini. Itu kalau kemudian namanya bacaan Al-Quran, kemudian masuk badannya logat. Karena itu kenapa kok kemudian ada dikumpulkan Al-Quran, jam Al-Quran di masa sahabat, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena banyaknya qurra yang meninggal dalam perang Yamamah dengan Musailamah al-Kadzdzab. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Tapi sebab yang kedua, kenapa? Karena banyaknya logat-logat ajam yang masuk. Logat-logat ajam yang masuk. Dan ya, ini perlu untuk kemudian kita sadari, asal dibukukannya Al-Quran dalam
mushaf yang lebih dikenal dengan mushaf Utsmani ini. Kenapa? Ini banyak riwayat. Di antaranya riwayat ketika riwayatnya Mahmud Al-Baruqi di Azerbaijan, merupakan juga daerah baru dari setelah perluasan Islam. Baca Al-Quran didengarnya ternyata tidak seperti bagaimana logat, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah bahasa Arab yang jelas. Maka kemudian dikumpulkan itu jadi standar, dan semuanya supaya merujuk pada standar ini. Maka ini kita belajar tajwid pun juga dalam rangka untuk itu, agar kita bisa merujuk pada standarisasi dalam kita belajar itu bagaimana, atau standarisasi dalam kita membaca Al-Quran itu bagaimana. Ini yang pokok. Yang umumnya pada kita adalah riwayatnya Hafiz an Asim, riwayatnya Hafiz an Asim. Dari yang banyak menyebar di kini adalah jalannya Syatibiyah. Jalannya Syatibiyah. Ada pun jalan Thayyibatun Nasr sering kita dengar memang dalam kaset-kaset ya. Di antara ciri khasnya itu adalah mad jaiz munfasil dibaca qasar, dibaca pendek ya. Mad jaiz munfasil, mad silah tawilah ya, dibaca pendek. Ini khasnya ya. Tapi sebenarnya juga masih ada perbedaan-perbedaan yang lain dari dua jalan ini, antara jalannya Syatibiyah dengan jalannya Thayyibatun Nasr ini. Nah, tapi karena yang paling sering kita dengar yang itu, itu yang kemudian kita, sementara kita yang lainnya nggak paham. Ya. Maka ini masalah tajwid ya. Sekali lagi kita memang masalah tajwid ini adalah dibutuhkan pada latihan. Apa itu namanya tajwid ini? Tajwid ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Bahwa tajwid ini adalah memberikan huruf sesuai dengan haknya. Memberikan huruf sesuai dengan haknya dari sifat dan mustahaqqatnya. Dari sifatul huruf, makharijul huruf, dan mustahaqqat yang terkait dengan ubur rampe, pernik-pernik yang ada terkait dengan sifat-sifat yang dimunculkan dari sifat asliyah setiap huruf ini. Maka nanti insyaallah akan kita bahas pada bab sifatul huruf, bahasanya huruf hijaiyah itu minimalnya setiap huruf memiliki 5 sifat ya. Memiliki 5 sifat. Dan ini insyaallah kita akan kaji betapa yang namanya huruf hijaiyah itu seperti manusia ya. Sama memiliki sifat. Insyaallah akan kita kaji bagaimana keunikan ya, daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Dan juga ibrah di dalamnya. Ternyata bukan sekedar huruf yang mujarradah ya, huruf yang sekedar asal keluar ya, seperti kita melafadzkan dengan abjad-abjad kita. Ini keistimewaannya Al-Qur'anul Karim ya. Maka dikatakan bahwasanya tajwid ini adalah memberikan huruf itu sesuai dengan haknya, dari sifat, makharij, dan juga mustahaqqah. Min sifatin laha mustahaqqaha. Maka ini tajwid ini sebenarnya juga makna daripada tartil. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'an tartila. Dan di sini Allah menegaskan warattilil Qur'an, dan ditambah dengan tartila, tidak mencukupkan dengan warattilil Qur'an saja, tapi lebih ditegaskan, dikuatkan tartila, bacalah ini. Tartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ini tartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan taukid kepada kita tentang keharusan untuk kita perhatian dengan Al-Qur'an agar bisa melafadzkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tartil ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yani membaguskan huruf dan mengenal waqaf. Bukan mengenal tanda-tanda waqaf, tapi mengenal waqaf.
Dan ini nanti di bab wakaf juga akan ada bab tersendiri, wakaf wal ibtida. Yang ini banyak terpelanting para qurra khususnya ya. Banyak yang salah ya. Dan khususnya kita yang ajam dan kurang paham bahasa Arab ya. Sedang yang paham bahasa Arab saja imam-imam banyak yang kemudian kadang-kadang ibtida'nya itu enggak pas. Wakafnya boleh lah. Karena wakaf ini nanti kan terkait dengan banyak hal. Tapi ibtida'nya itu juga, yani mengawali bacaan atau melanjutkan bacaan itu juga harus sesuai. Ya. Maka ini kalau dalam event-event musabaqah hifdzul Quran, ini yang sering menjadi makanan empuk bagi para juri di sini. Ya. Gampang untuk nyoret-nyoret ngurangi nilai di sini. Ya. Enggak diketok, enggak ditegur, karena hafid dia hafal, tapi dikurangi nilainya. Ini kaitan dengan wakaf wal ibtida. Dan ini yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bahwa tartil ini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan huruf dan mengenal tentang wakaf ini. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bahwa tahsin ini yang di apa namanya banyak dimasyhurkan sekarang ini adalah di antara makna tartil adalah tajwid. Dan makna tajwid ini adalah memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tahsin, yakni membaguskan, baik tahsinul huruf wa tahsinus shaut, membaguskan hurufnya dan juga membaguskan suaranya. Yang itu semuanya bisa dilatih. Membaguskan huruf tentunya dengan bagaimana bisa mengeluarkan huruf-huruf itu, memberikan kepada huruf-huruf ini sesuai dengan haknya, dari makhrajnya dan juga sifat-sifat yang lazimah dan juga sifat-sifat yang tabi'ah. Sifat-sifat yang lazim dimiliki oleh huruf tersebut atau sifat-sifat yang terlahir dari sifat asli ini, atau terlahir ketika bertemu dengan huruf yang lainnya. Ini makna tajwid atau makna tahsinul huruf ya. Atau juga memperbaiki yang tadinya memang kita logatnya berbeda, bilang da misalkan, dengan kebiasaan kita d ya, da, jadi karena ini sudah makhrajnya sangat berbeda. Kalau da dibilang da, bo-nya juga harus mengikuti karena sama-sama satu makhraj. Ya, bo-nya juga harus to ya, seperti to-nya orang Bali, orang NTB ya. Ini sebagai contoh ya. Ya, ini membaguskan dari huruf-huruf yang kita tidak terbiasa dengan makharij atau tidak terbiasa dengan memberikan hak-hak huruf tersebut. Ini tajwid al-huruf atau tahsinul huruf. Kemudian makna yang kedua tahsinus shaut, membaguskan suara. Ini juga bisa dilatih. Baguskan suara juga bisa dilatih. Dan semakin bagus suaranya, tentunya akan semakin bagus juga dalam baca Al-Quran. Karena membaguskan suara dalam rangka untuk Al-Quran, ini insyaAllah juga sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ini taghanni bil Quran, ini makna taghanni ini bukan kemudian seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang mengikuti kepada lahan-lahan ajam, atau yang sekarang lebih dikenal dengan maqamat ya. Dikenal dengan maqamat. Meskipun maqamat ini satu sisi artinya baik untuk latihan nafas ya.
dan juga untuk membaguskan suaranya, ya. Naik turunnya suara. Apa sih perlunya naik turunnya suara? Jelas, penting. Ini karena kaitan dengan ibrazul ma'ani, menampakkan makna dengan ada Al-Qur'an ini, bil ada Al-Qur'an. Nah, bagaimana menampakkan makna-makna dalam Al-Qur'an dengan ada Al-Qur'ani, dengan bacaan, dengan tatbik yang pas. Dan ini yang dimaui, tentunya itu adalah dengan bagusnya suara itu juga. Nah, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala kepada Zadan sebelum tobatnya. Bagaimana yang ma'ruf di antara ikhwah semuanya kita paham, ya. Kisahnya Zadan, ya. Seorang drummer, kalau sekarang rocker, ya. Main genderang, ya. Awalnya selebritis lah. Ketika Ibn Mas'ud lewat sedang main dan kemudian mengatakan betapa indahnya suara ini seandainya untuk membaca Al-Quran, yang dengan kata-kata itu menjadikan tobatnya Zadan. Masya Allah, perkataan seorang yang mukhlis dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab. Maka ini taghani, suara yang bagus, ya, untuk membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi bukan seperti yang dikenal dengan maqamat, ya. Bukan dengan apa yang maqamat sekarang yang banyak yang mengikuti kepada kaidah-kaidah musiqiyah, ya, pada kaidah-kaidah yang lagu-lagu yang dikatakan lagu-lagu Quran katanya, ya. Nah, ini biasanya dibuat oleh orang, ya. Dan khususnya di negeri kita Indonesia ini yang banyak diangkat, ya, dari MTQ ini, ya. Ini kan tilawahnya, dan itu yang masyhur dengan maqamah. Maka bukan itu yang dimaksudkan, ya, dari taghani bil Quran, dari adanya bayati, kemudian rash, nahawan, seterusnya, ya, yang dikenal itu bukan itu. Tapi sekali lagi bahasanya dimaksudkan dengan taghani bil Quran ini adalah membaguskan suaranya untuk tidak mengikuti kepada nagma atau tidak mengikuti kepada ini termasuk daripada lahan. Apalagi yang seperti itu kadang-kadang juga keluar daripada qawaid tajwidiyah, ya, keluar daripada kaidah-kaidah tajwid yang kemudian terbawa kepada lahan. Yang menyebabkan taklid, dan juga yani itulah yang sekali lagi yang dikenal dengan maqamat tadi. Maka kadar-kadar seperti ini bukan ukuran, ya, bukan sebagai standar, ya. Namun jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan, misalnya nukil dari perkataannya Ibnu Katsir, dan ini saya ambil dari kitab ini, ya, Al-Ibrazul Ma'ani bil Ada Al-Quran. Bagaimana pentingnya suara ini, membaguskan suara. Ini juga satu hal yang juga penting, karena naik turunnya ini akan lebih bisa tadabbur, lebih bisa menampakkan makna dalam Al-Quran. Ketika di situ, ya tentunya di sini juga dikaitkan dengan pemahaman kita kepada ayat Al-Quran dari sisi lugawiyahnya, memahami isi kandungannya dalam ayat-ayat terkait dengan masalah perintah, masalah larangan, dan masalah khobar. Ini tentunya juga nadanya berbeda. Atau ketika doa, atau juga seperti isyarat, atau hal yang menunjukkan wujub. Maka ini kalau kemudian lebih ditekan akan lebih, seperti misalkan
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini pada ala. Tekan walillahi 'al, dinaikkan suaranya. Karena di sini menunjukkan wujub, tekanan, wajib. Nah, ada semacam kayak perintah. Nah, sini ada makna perintah, ada makna amar di sini, ya. Beda ketika dibaca walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kayak syarat begitu saja. Ini kurang, nah tentunya dari sisi tadabbur ini beda. Jika pula dalam misalkan isim isyarah. Nah, padahal kalau isim isyarah tekanan juga lebih kuat, ya. Lebih kuat seperti kita tuh. Kan apalagi kalau itu adalah istilahnya isbat, ya, untuk menetapkan isyarat, tapi itu menunjukkan penetapan. Nah, ini tentunya juga akan lebih kuat. Dzalika. Ketika kita baca dzalika bi anna Allaha huwal haq, beda. Ketika kita angkat suaranya pada lafaz dzalika bi an, nah dzalikanya ditekan, ini akan beda. Ini ya. Ini shaut, ya. Jadi naik turunnya bukan kemudian kita terkait dengan apa yang dengan kaidah-kaidah musiqiyah. Oh, ini saatnya lagu ros, nah, ini harus lagu nahawan, dari bayati ya rendah terus naik. Ini kalau mengikuti kaidah musiqiyah kan begitu, kaidah maqamat, ya. Dari bayati suri rendah terus naik, terus nanti meliuk-liuk terus turun. Bukan itu, ya. Tapi naik turunnya suara adalah dalam rangka ibrazul ma'ani, ya. Menampakkan dari makna Al-Qur'an. Supaya kita lebih tadabbur, lebih bisa mencermati dari makna Al-Qur'an yang tentunya ini yang kita inginkan agar lebih bisa mengena dalam hati kita. Ini maka ini yang pertama dari mana tahsin, ya. Dari tahsin, dan itu tidak akan terjadi kecuali manakala kita juga tahsinul hurufnya juga bagus, ya. Ini akan menjadi baik manakala juga, dan ini tentunya sekali lagi bisa dilatih. Baik suara ataupun huruf ini semuanya dengan latihan. Kalau mereka-mereka yang suka begitu, kenapa mereka juga nggak bisa lepas dari latihan, dan latihannya ketat. Ini ya. Dengan senam vokalnya mereka. Ini ada senam vokal, ya, nggak sembarangan. Tanya sama mereka, ya. Tanya sama seperti orang-orang Muammar dan seterusnya, ya. Ya. Ini nggak sembarangan mereka, ya. Demikian pula dari sisi dalam rangka untuk itulah kita, ya. Maka itu semuanya bisa dilatih, bisa diatur. Diatur, ya. Artinya bisa, dan itu sekali lagi juga bagusnya di situ nanti bisa mengatur suara, dan dalam membaca Al-Quran itu bisa, karena seseorang yang dikatakan ahli dalam bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, ini tidak akan bisa diketahui ini dari mana, ini Betawi, wala Banyumas, wala, nggak akan dikenal itu, ya. Ini baru kemudian jadi bagus dikatakan, ya, ini sederhana saja kok idahnya, ya. Untuk mengatakan seseorang itu bagus dalam membaca Al-Quran, ya, yang dikatakan bilisanin arabiyyin mubin, ya, dengan lidah bahasa Arab yang jelas, lisanul Arab. Ini ketika membaca Al-Quran itu sudah tidak bisa dikenali. Oh, ini dari Sulawesi, wala dari mana, tidak dikenal, ya. Karena Al-Quran ini dengan satu lisan, ya. Dengan lisan dan Arab. Maka bagaimana, ya, ini baik. Maka di sini tadi awal kita tersinggung bahwa lisanul Arab di sini adalah qiraatan wa ma'na, ya. Bagaimana cara bacaan kita juga dengan lidah bahasa Arab, bagaimana logat Arab yang benar, ya. Logat Arab yang benar dalam hal ini. Demikian pula dalam ma'ani, kayak dengan uslub, ya, juga dengan lisanul Arab, dengan lidah bahasa Arab yang jelas. Maka jamaah dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, ini peringkat pertama, ya. Makna tajwid,
adalah tahsin al-huruf atau tahsin shaut, membaguskan huruf juga membaguskan suara. Jadi dari mana tartil yang Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tingkatan yang kedua akan dikuasai oleh manakala kita sudah yang pertama ini sudah kita kuasai. Tidak akan bisa di sini lompat, itu tidak bisa. Ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah marhalat takmil, menyempurnakan. Setelah yang pertama bagus, peringkat yang kedua, tingkatan yang kedua adalah marhalat takmil. Dan ini bagaimana bisa sempurna dalam hal ini setelah yang pertama itu bisa dikuasai. Membaguskan hurufnya, makharij sifatnya bagus. Nah, kemudian pernik-pernik yang ada. Ini yang kedua. Dari tarqiq, tafkhim, ya. Semuanya idgham, ya. Yang bisa pas. Ini terkait dengan hukum-hukum yang ada, qalqala dan seterusnya. Karena qalqala kadang kita ngerti, qalqala itu ngerti ya. Bahwasanya huruf qalqala itu cuma 5 saja, qaf, qa, ba, jim, dal. Tapi dalam prakteknya sering banyak kita tidak sadari. Dan ini sekali lagi dibutuhkan kepada kejelian. Yang ini nanti pada marhalat yang ketiganya, marhalatul itqan. Ya. Yang ketiga adalah marhalatul itqan. Ini tahapan mutqin, tahapan pemantapan. Dan ini butuh kepada kejelian. Sekali lagi jeli. Jeli sisi mana? Banyak hal. Dari kadar madnya, dari waqaf wal ibtida'nya, dari tarqiq tafkhimnya, gunnah tarqiq tafkhimnya ini juga dibaca tebal tipisnya. Kemudian juga dari sisi yang sering banyak di gunnah, di gunnah, karena gunnah ini paling nikmat ya. Merupakan suara yang paling nikmat itu adalah di gunnah. Maka banyak orang kadang-kadang main-main di gunnah ini. Padahal ini juga ada kadarnya sendiri. Kemudian juga ikhfa, bagaimana ikhfa yang benar. Ya. Karena ikhfa ini ya kita hurufnya ngerti. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang tersisa. Ya. Setelah idhar, idgham dan iqlab. Ya. Tapi bagaimana bacaannya? Ini juga dibutuhkan kepada kejelian. Ya. Apakah ikhfa itu dengan atau atau nah, ini juga ini. Satu yang orang dalam pengucapannya itu macam-macam. Ya. Maka ini juga harus kita paham nanti di bab ini. InsyaAllah akan kita bahas. Ikhfa ini adalah ma baina al-idhar wal idgham. Ya. Antara idhar dan idgham. Makanya nanti juga ada yang lebih dekat kepada idgham, ada yang lebih dekat kepada idhar, ada yang tengah-tengah. Dan mana-mana saja ini juga dibutuhkan kepada kejelian. Dan ini yang jadi ini ini salah. Oh ini kalau terbiasa dengan itu, ini insyaallah akan akan bisa jeli ya, dan akan bisa mengoreksi. Ya. Maka sekali lagi ini dibutuhkan kepada mumarasah, kepada membiasakan. Ya. Kalau kita biasakan, insya Allah kita juga akan lama-lama bisa memahami, bisa menyadari, oh ternyata saya salah. Dan ini sekali lagi adalah pengalaman saya seperti itu ya. Dari awal kayaknya namanya sudah bagus sekali. Bila membaca depan syekh, subhanallah kalang kabut ya. Ternyata gimana yang benar ini? Kayaknya sudah benar. Disalahkan pun juga nggak paham. Disalahkan itu nggak ngerti. Dan ini kebanyakan kita seperti itu. Ketika disalahkan ini nggak paham. Makanya ketika disalahkan ini ya terus terulang terus gitu. Kesalahan itu terus terulang. Ya. Kesalahan itu terus terulang. Ini
Sering. Karena apa? Karena kita ketika disalahkan tidak paham kesalahannya. Dan ini butuh kepada kejadian rasa itu tadi. Ya. Maka ini adalah marhalah beritqah. Ya. Yang ini tentunya pada orang-orang sudah mutqin. Dan maka Panahuddin rahimahullah rahimahullah ini tajwid. Ya. Ternyata tidak segampang, apalagi nanti insyaallah akan kita bagaimana ditanbih diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala. Betapa masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam bacaan-bacaan kita. Ya. Ini tajwid ya. Jadi makna tajwid yang pertama adalah tahsin al-huruf atau tahsin as-shaut. Kemudian yang marhalah yang kedua adalah marhalah takmil, penyempurnaan, dan yang ketiganya adalah marhalatul itqan. Dan ini tahapan satu berikutnya ini harus berurut, tidak bisa kemudian kita langsung itqan, nggak akan mungkin, dan itu nggak akan bisa dicapai. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih ya. Marhalah kedua pun tidak akan kita dapatkan kalau kemudian marhalah yang pertama belum lulus ini. Belum sukses yang pertama ini, marhalah yang kedua pun juga tidak akan bisa. Karena sekali lagi ini bukan titel, bukan apa ini, keilmuan ya. Ini satu hal yang dan keilmuan ini pun juga bukan ilmu yang nazari, tidak. Ini butuh kepada tatbik ya. Butuh kepada praktek. Dengan tentunya di sini adalah kepada kejadian. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang insyaallah akan itu semuanya adalah agar kita dengan tujuan kita belajar seperti ini adalah untuk kita menjaga dari terjatuhnya kepada lahan-lahan tadi, pada lahan-lahan yang ada. Makanya Ibnu Jazari banyak mengingatkan pada kita ya. Ini sedikit sebagai muqaddimah terkait dengan masalah tajwid ya. Maka yang namanya ilmu tajwid ini sekali lagi adalah dalam rangka tadi kan, ibrazul ma'ani bil ada'il Qur'an ya. Bagaimana menampakkan makna-makna Al-Quran yang demikian agung ya, demikian mulia, yang orang dahulu ketika dibacakan tertarik sekali. Bagi kita kok ya, dibaca Al-Quran sampai kayak ya. Ini pun juga tetap nggak ada. Karena apa? Butuhnya kita. Sementara kalau orang-orang jahiliyah dahulu baca Al-Quran, subhanallah, mereka langsung tertarik dan paham ya. Karena apa? Ya paham, tidak butuh dijelaskan kepada kita. Sementara kita dijelaskan saja belum tentu paham ya. Jadi kita akui orang jahiliyah dahulu lebih baik ya, pemahamannya dengan Al-Quran daripada kita. Tetapi alhamdulillah kita lebih baik, kita dikenalkan dengan hidayah, dengan Islam ya. Maka perlu untuk kemudian kita sadari bahwa ini adalah merupakan kekurangan-kekurangan yang patut untuk kemudian kita bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan dengan belajar tadi. Ya tentunya tidak lain adalah dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Maka membaca Al-Qur'an, karena di sini ditegaskan harus dengan tartil, maka tajwid, dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid sesuatu yang kita dituntut untuk membaca dengan tajwid yang benar. Tentunya dalam hal ini adalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu Ibnu Jazari sampai mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Dikatakan membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah sesuatu yang lazim, yang wajib. Mengatakan hukumnya adalah wajib. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia berdosa. Bagaimana kalau begitu sabar sebanyak-banyak dosa, enggak usah baca Quran aja lah. Oh, berarti imam itu juga masih salah, masih dosa itu, karena enggak layak jadi imam karena masih lahan. Jangan disimpulkan seperti itu lah. Ini dijelaskan oleh Mula Al-Qari. Ini mana atin di sini nanti insyaallah akan kita bahas ya. Artinya jelas ini bagaimana perhatian para ulama kita untuk sungguh-sungguh. Kenapa kok masyhur seperti itu? Dijelaskan ilahnya, alasannya li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena demikian Al-Qur'an itu diturunkan.
bihil ilahu anzala. Dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mujawwadan murattalan. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula sampai kepada kita pun juga tetap seperti itu, mujawwadan murattalan. Kalau kemudian ada menyimpang, yang menyimpang bukan Quran, yang menyimpang lidah kita sendiri. Ya. Yang menyimpang itu mulut kita sendiri dalam mempraktekannya. Ya. Ketika mendengar dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bedanya apa? Nah. Yang kedua laham yang jelas. Nah. Yang kedua ini salah. Ya. Antara A, O ya. Ini wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bedanya apa ya? Yang kedua ini sama. Ya. Ala dengan Allah, kesyarat dengan huruf yang tafkhim dari lafzul jalalah Allah. Ala Allah dengan Allah, ala Allahi, jeli di sini. Dibutuhkan pada kejelian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ya. Bukan walad. Ini ya. Ini dibutuhkan pada ketidakan. Ghairil maghdubi alaihim wala la, tetap dibaca tarkib. Dan ini bisa keseret dengan wad yang mufakhamah mutbaqah ya. Tebal dan itbah. Jadinya la jadi la. Wal yatalattaf wal yatalattaf juga. Maka ini penting untuk kemudian kita yang seperti ini adalah untuk kita mengoreksi ya, dengan tajwid ini. Yang dikatakan li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian sudah sampai kepada kita ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mujawwadan murattala dan sampai kepada kita pun juga demikian. Dan juga tajwid dan hilyatut tilawah, hiasan dalam bacaan. Enak kalau kita dengar pembacanya bagus, bacaannya, suaranya bagus juga akan lebih enak kita dengar ya. Ini kalau sudah meskipun suaranya bagus ya, kalau tajwidnya nggak bagus ini juga terasa di sini ada gimana kalau ibaratnya jalan itu terlalu banyak tanggul di jalan, polisi tidurnya terlalu banyak ya. Jadi tidak enak mendengarnya. Mending kalau tajwidnya bagus meskipun suaranya kurang bagus masih ini lebih dengar lebih enak ya. Karena sekali lagi yang namanya suara, kalau ada kaitannya masalah suara, terkadang itu adalah mauhibah ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suara yang bagus. Tapi masalah tajwid ini dibutuhkan pada latihan, khususnya pada huruf. Sifatul huruf. Ini yang kurang yang dibutuhkan sekali kepada kajian insyaallah di babnya kita akan bahas. Maka ini jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah pentingnya tajwid. Pentingnya ilmu tajwid di sini. Nah, kita belajar seperti ini tiada lain nanti untuk memperbaiki diri kita, enggak usah kita kemudian kita sendirilah. Ya. Untuk kita masing-masing dari kita karena ini adalah kaitan dengan Al-Qur'an. Yang keutamaan-keutamanya besar dan ini untuk kita bisa meraih keutamaan yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita, berikan kabar gembira kepada kita. Satu huruf adalah 10 hasanah. Satu huruf adalah 1 hasanah. Hasanatu asyamdadiha. La aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah, aku tidak katakan alif lam harf, tapi alif harf, lam harf dan mim harf. Ini tentunya keutamaan yang kita. Bagaimana itu kita bisa dapatkan? Karena tentunya kita membacanya dengan benar. Ya.
Dan insya Allah manakala kita, ya namanya insya Allah tidak akan ada ruginya lah orang belajar. Ya. Ini ya sekitar masalah tajwid. Kemudian kita mengawali dari apa yang dikatakan Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari mandhumah yang akan kita bahas. Di mana beliau mengingatkan pada kita tentang pentingnya dari mempelajari masalah-masalah ini. Beliau mengatakan qala, mengawalinya sebagaimana kebiasaan para imam sebelum mengawali pembicaraan adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari asy-Syafi'i, berkata raji'a fi rabbin sami'i, telah berkata yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Siapa? Muhammad ibn al-Jazari asy-Syafi'i. Muhammad ibn al-Jazari. Siapa ini Ibnu Jazari rahimahullahu taala? Namanya Muhammad ibnu Muhammad. Nama beliau, bapak dan kakeknya adalah sama, mudah diingat ya. Ini Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf al-Jazari rahimahullahu taala, lebih dikenal dengan Ibnu Jazari, yang riwayat beliau sebagaimana disebutkan bahwa beliau terlahir di Damaskus, di ibu kota Syam, ibu kota Suriah sekarang ini ya, di Syam, pada malam Sabtu 25 Ramadan ya, tahun 751 Hijriah. Dan beliau tumbuh dan berkembang dan tumbuh dewasa dan hafal Al-Quran mutqin ketika berumur 14 tahun. Kemudian dari situ mulai mengambil ilmu qiraat, baik ifradan wa jam'an. Dan ifradan di sini sendiri-sendiri ya. Baca satu riwayat ya, hafaz sampai selesai. Kemudian terus berikutnya dan seterusnya. Dan jam'an, ini jam'an yang ruwet ini ya. Paling repot adalah jam'an. Ketika sekali baca dengan digabungkan. Jadi diulang-ulang ayatnya, bacaan pertama, hafaz kedua, misalnya Ibnu Ayyash, berikutnya dia ketiga dan seterusnya. Ketika di sini ada perbedaan qiraat. Ya. Ada perbedaan bacaan. Ini beliau. Dan juga sebagaimana kebiasaan para imam dahulu, beliau juga mengadakan rihalat ya, ila talabil ilm, mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dari Syam ini ke Mesir, ke Hijaz, ke Basrah dan ke berbagai daerah. Tidak hanya khusus masalah ini, juga beliau juga belajar bahasa, belajar fikih, belajar usul, dan juga ma'ani wal bayan, kaitan dengan masalah sastranya. Dan ini kebanyakan seperti itu. Ahli qiraat rata-rata adalah ahli lughah. Ahli qiraat adalah ahli lughah. Maka penting juga dua-duanya ini terkait ya, antara bahasa dengan qiraat dengan bahasa ini. Ini beliau. Bahkan termasuk juga beliau ini juga belajar kepada Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sahib tafsir. Ya. Berarti cucu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini cucu muridnya Syekhul Islam, karena Ibnu Katsir adalah muridnya Syekhul Islam. Ya. Nah, ini muridnya. Jadi belajar juga dari para ulama-ulama besar. Sampai kemudian mumpuni dalam babnya, dan kemudian beliau membuat majelis iqra ya, yang majelis Quran, dan kemudian sampai dikenal dan kemudian jadi jadi rujukan dari orang-orang yang datang sesudahnya. Dan karya-karya beliau banyak sekali dalam masalah qiraat,
juga dalam masalah tajwid yang khususnya mandhumah yang akan kita kaji ini yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Ini beliau mengatakan, maka ini yang beliau katakan. Qala, ya, mengatakan yaqulu raji'at fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari asy-Syafi'i. Apa yang beliau katakan? Maqulul qaulnya qala alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan manusia pilihannya. Dan di sini tidak disebutkan salam, ya. Beliau mengatakan wa sallallahu ala nabiyyi mustafahu. Tentunya adalah bukan karena tidak disebutkan, tapi ini adalah karena qafiyah saja. Karena syair, ya. Dan kalau sudah bahasa syair ini memiliki kekhususan sendiri, terkadang dibuang di juga itu syair. Tapi ini maksudnya ini adalah salawat dan salam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sallu wa sallimu. Salawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri'il Qur'an dan muhibbul Qur'an, para membaca Al-Qur'an dan kepada orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an. Dan ini mendapatkan doanya semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari ahlul Qur'an ini. Dan sekali lagi ahlul Qur'an dan ahlullah wa khassatuh, ya. Dan ini salawat kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang dibolehkan tapi tabaan, ya. Adapun istiqlalan, berdiri sendiri, tidak boleh, ya. Dan ini yang masuk dalam kaidah ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Dikuatkan kaidah ini oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam qawaid fiqhiyahnya, ya. Ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Ini di antara dua contohnya. Apa yang dibolehkan ketika tabaan diikutkan, tapi tidak boleh ketika istiqlalan berdiri sendiri. Artinya bersolat kepada selain Nabi di sendiri tanpa mengikutkan Rasulullah tidak boleh. Tapi kalau tabaan boleh. Ini juga sama juga dalam masalah kurban, ya. Menyebutkan bagi orang yang sudah meninggal diikutkan kan tabaan, dan ini juga masuk dalam kaidah ini. Ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salawat, tahmid, salawat dan salam adalah sesuatu yang merupakan adab dan juga kebiasaan para a'immah mengawali pembicaraan, mengawali tulisan-tulisan mereka. Kita lihat seperti itu, dan ini merupakan adab untuk kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatu kita, bahwasanya itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya semuanya itu juga karena bimbingan dan juga wasilah Rasulullah SAW kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, bisa mengenal tentang agama ini. Maka ini faedah, ya, yang sangat besar untuk kita, jangan melalaikan. Nah, kadang-kadang orang ketika mendapatkan kenikmatan sudah lupa itu semua, ya. Lupa yang memberi, lupa kepada yang memberinya, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ini muqaddimah pertama, memberikan memuji kepada Allah, kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kemudian beliau mengawali, qala wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah. Setelah mengucapkan tahmid dan sholawat, kemudian inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini adalah merupakan muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah, dengan apa yang bagi qari Al-Quran harus mengetahui, sesuatu yang layak diketahui oleh seorang qari Al-Quran adalah muqaddimah ini. Baik muqaddimah yang ini, maka kemudian mandhumah ini lebih dikenal dengan muqaddimah Ibnu Jazari
rahimahullahu taala. Maka yang akan kita kaji dari awal sampai akhir semuanya adalah muqaddimah, ya. Semuanya adalah muqaddimah bagi seorang qari Al-Qur'an. Pembukaan bagi seorang qari Al-Qur'an, hal-hal yang mesti diilmui. Dan sebelum menjelaskan masalah-masalah ini muqaddimahnya. Jadi ada muqaddimah dalam muqaddimah, ya. Muqaddimah dalam pembahasan ini yang ada dalam muqaddimah bagi seorang qari Al-Qur'an. Fi ma'ala qari'ihi an ya'lama id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu. Di mana wajib bagi mereka para qari Al-Qur'an sesuatu yang harus, wajib. Nah, dikatakan wajib ini sesuatu yang mesti dipahami. Id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i, yani sebelum mengawali baca Al-Qur'an, an ya'lamu, untuk mengenal beberapa hal berikut ini. Yani di sini beliau mengatakan bahwa seorang qari Al-Qur'an, seorang pembaca Al-Qur'an, sebelum mengawali bacaan Al-Qur'an ada rambu-rambu yang mesti diketahui dahulu. Yang pertama yang harus dikenali makharijal huruf. Yang pertama tentang makharijal huruf, mengenal tentang tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Makharijal huruf. Yang kedua wasifati, mengenal sifatul huruf. Mengenal makharijal huruf, yang kedua mengenal sifatul huruf. Dan ini inti pokok dalam masalah tajwid adalah dua hal ini. Pokok dalam masalah tajwid adalah mengenal dua hal ini. Selebihnya adalah merupakan mukammilah, penyempurna, kelengkapan, ya. Tapi yang pokok adalah, dan kelengkapan itu bisa kita dapatkan manakala yang dua ini bisa kita raih, ya. Maka yang kelengkapan itu tidak akan bisa terrealisasi dengan baik manakala dua yang pertama ini tidak bisa terrealisasi dengan baik. Makharijal huruf was sifati. Kemudian yang ketiganya muharrir tajwid, dengan tahriru tajwid, ya. Tahriru tajwid, ya, artinya tahriru tajwid ini adalah dikatakan atau sebelumnya yang pertama beliau mengatakan makharijal huruf was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya melafadzkan Al-Qur'an dengan afsahul lughat, dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian yang ketiganya muharrir tajwid, dengan tahrir tajwid, dengan mempraktekkan tajwid yang baik, ya. Apa itu tajwid dalam hal ini? Nah, ini tahrir tajwid terkait dengan masalah tarqiq, tafkhim, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, ya. Idgham, kemudian ikhfa, iqlab, dan seterusnya, ya. Dari uborame, pernik-pernik yang ada seperti ini. Madnya, panjang bacaannya, dan juga kadar mad, ini semuanya adalah tahrir tajwid. Dan ini biasanya yang pertama kali belajar tajwid biasanya ini dulu, ya. Tahrir tajwid terkait dengan apa yang dikenal dengan ahkamul huruf nanti, ya. Lebih dikenal tajwid, tahrir tajwid di sini dengan ahkamul huruf. Ini hukum-hukum huruf. Ketika huruf hijaiyah bertemu dengan nun mati atau tanwin, ketika huruf hijaiyah bertemu dengan mim sukun, mim yang disukun, kemudian ketika huruf-huruf hijaiyah ini bertemu dengan huruf-huruf mufakhamah, huruf-huruf yang baca tafkhim, dan berbagai hal, ya. Atau ketika dalam keadaan bertemu dengan huruf yang sejenis, ya. Satu disukun, satu mati, satu berharokat, atau ketika dua-duanya berharokat, bagaimana? Nah, ini masuk dalam kategori ahkamul huruf, ya. Ini ahkamul huruf, hukum-hukum tentang huruf. Ini yang ketiga, mengenal tentang ahkamul huruf. Kemudian yang keempat, wal mawaqifi, tahrir tajwid, wal mawaqifi, mengenal tentang waqaf. Dan waqaf ini terkait dengan ibtida.
Maka dalam bab wakaf ini adalah wakaf wal ibtida. Ya. Wakaf wal ibtida. Ini nanti ada bab sendiri. Ya. Kapan berhenti dan kapan mengawali bacaan. Kapan berhenti ini untuk wakaf untuk kemudian melanjutkan kembali, atau berhenti untuk qata, untuk memutuskan bacaan. Ya. Maka nanti kita dapati ada wakaf ya. Bahkan ada wakaf yang syirik ya. Ada wakaf yang bid'ah ya. Ini ketika wakaf itu tidak pada tempatnya. Tidak hanya sekedar qabih saja, dan qabihnya ini sudah sampai kepada syirik ya. Ya. Bisa sampai kepada syirik ketika tidak pada tempatnya ya. Atau terkadang wakafnya di sini dan sangat qabih. Nanti di bab wakaf akan kita bahas lebih detail lagi. Ketika wakaf tidak pada tempatnya, dan ini subhanallah kadang-kadang kurang dicermati. Seperti misalkan, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya. Ini kisahnya orang-orang Bani Israil, ya, orang Yahudi. Maka kalau kemudian laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu, berhenti di sini wakaf. Tapi ibtida'nya innallaha faqirun wa nahnu aghniya ta'ala Allahu ma yaqulun uluwan kabira. Ya. Kan sudah kurang ajar ini kan? Ini wakaf kurang ajar kata saya ya. Karena mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan badan ini, siapa yang mengatakan di sini? Harus dari belakang lagi. Ya. Kemudian diputus, meskipun dari sisi tarkib susunan bahasanya sesuai ya. Dari sisi mubtada dan khobarnya ini pas. Tapi dari sisi maknanya ini kurang ajar ya. Ini kurang ajar. Dan bisa sampai kepada syirik. Misalkan contoh adalah seperti wa'lam annahu la ilah di sini. Wa'lam annahu la ilah. Nah, kan di sini sudah bukan hanya syirik tok tapi sudah sosialis ateis ini. Ya. Ini wakafnya wakaf sosialis di sini ya. Kalau berhenti di seperti ini ya. Maka ini bab wakaf nanti insyaallah kita. Jadi bukan sekedar hanya pada tanda-tanda wakaf yang kita kenali. Dan tanda-tanda wakaf itu bukan turun dari Lauh Mahfuz gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang harus pokoknya harus begini, kalau misalkan begini harus begini, ini bukan satu keharusan ya. Dan nanti menjajar akan mengingat pada kita. Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib. Tidak ada dalam Al-Qur'an wakaf yang wajib, itu tidak ada ya. Illa kemudian akan dijelaskan. Ini wakaf. Maka ini yang keempatnya penting, mengenal tentang wakaf. Maka di sini Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengenal tentang wakaf, menunjukkan wakaf ini mendapatkan perhatian dari awal generasi. Yang tidak pada kita, dan ini banyak dari awal generasi pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala perhatian dengan ini. Nah, sementara ini yang luput dari kita. Luput dari kita. Dan ini kebanyakan umumnya kita ajar. Sekali lagi banyak yang berjatuhan di sini ya. Bacaannya suaranya bagus, Masya Allah, tapi di sini juga dibutuhkan pada kejelian dari wakaf wal ibtida. Maka di sini kaitan dengan wakaf wal ibtida juga sangat terkait erat dengan masalah pemahaman kepada bahasa. Kalau bahasanya kuat, bahasanya jeli, ini insya Allah juga tidak akan terjatuh di situ. Ya. Tapi terkadang terjatuhnya karena ketika menghafal saja. Ketika awal menghafal, kadang-kadang untuk memahaminya sudah istilahnya sudah ngilak dan sudah terlalu di lidah. Maka terkadang kurang perhatian. Ya. Maka fanafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang keempat, mengenal tentang
waqaf dan ibtida. Kalau waqaf mungkin masih agak ringan. Ibtidanya ini harus kemudian lebih kita perhatikan. Ya. Karena waqaf mungkin barangkali banyak hal ya. Ketika seseorang mungkin berhenti tidak pada tempatnya atau seperti berhenti di waqaf kurang ajar tadi ya. Boleh jadi kan ada sebab. Ya, pas seperti itu kemudian batuk, kemudian bersin, sesuatu yang itu di luar kemampuan kita kan. Meskipun di situ waqaf yang tidak pada tempatnya. Waqaf ittirari atau waqaf terpaksa. Ya. Misalkan lagi baca tiba-tiba kena apa, misalkan ada yang mengagetkan kemudian harus berhenti ya. Lagi baca tiba-tiba kemudian buka anaknya langsung jangannya berhenti bacaannya hanya dari belakang nubruk dari belakang misalkan kan itu kan waqaf ittirari ya. Maka di sini ibtida'nya ya, yang harus kemudian diperhatikan. Ibtida'nya jangan kemudian mengulangi dari melanjutkan dari yang di situ berhenti. Harus dilihat kepada bagaimana tartib yang benar. Ini yang keempat, waqaf dan ibtida'. Kemudian yang kelimanya beliau katakan muharrir tajwid mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahibi. Mengenal tentang rasmul mushaf. Mengenal tentang bentuk-bentuk penulisan Al-Qur'an. Dan ini berbeda. Bentuk-bentuk kaidah penulisan Al-Qur'an ini berbeda dengan kaidah imla'iyah. Ya. Kaidah penulisan Arab ini beda. Ini tidak bisa disamakan karena yang sampai kepada kita Quran standar ini tidak dengan standar imla. Tapi itu yang sampai kepada kita mutawatir ya. Jadi kita lihat mutawatir di sini bacaannya juga tulisannya. Ya. Maka semua ini ada sanadnya. Ya. Ada sanad rasm, ada sanad qiraah. Ya. Semua bersanad. Ini masya Allah Al-Quran. Jadi tidak sembrono. Ya. Maka kalau kemudian ada orang mau macam-macam, yang ahli ini semuanya ada. Ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga tulisan demikian pula qiraah. Ya. Maka di sini yang kelimanya mengenal tentang rasmul mushaf ini penting. Bentuk-bentuk penulisan dalam Al-Qur'an. Ini itu berbeda dengan dan ini banyak berbeda. Khususnya dikatakan oleh beliau wa man ladzi rusima bil masahibi min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Dari maqtu' dan mausul. Dari yang ditulis terpisah dan ditulis bersambung. Nah, seperti misalkan innama, ya, innama digabung jadi satu. Ini kalau apa namanya penulisan imla'iyah kan seperti itu, digabung innama jadi satu. Nah, maknya menjadi ma zaidah katanya. Ya. Inna ketika masuk dalam ma zaid ma ini apa namanya tidak lagi beramal innanya. Ya. Bentuk tulisannya kalau secara imla'iyah seperti itu, tapi ada yang ditulis bersambung, ada yang ditulis terpisah, inna sendiri dan ma sendiri. Min kulli maqtu'in wa mausulin, contoh salah satunya. Haitsuma, kaifama dan banyak lagi ya. Yang keluar dari kaidah imla'iyah. Kemudian juga min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, dan ta unsa ta ta'nif ya. Ta marbutah ya. Tak bundel gitu ya. Ya, yang di akhir ditulis dengan seperti itu, seperti ha ya. Ini terkadang dengan mabsutah, ditulis dengan tak biasa. Jadi tentunya juga kalau waqaf di situ akan berbeda. Ketika dengan ta marbutah yang melingkar, itu tentunya adalah berhentinya dengan ha, rahmah, ni'mah kan begitu. Tapi ketika dengan tak biasa, ini adalah dengan berhenti pada ta'nya rahmat, ni'mat, dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Wa tayyibun salam takun tuktab biha in ya. Jadi ta unta yang tidak ditulis dengan ha ini, dengan ta marbutah. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah 5 hal
yang kata beliau sebagai muqaddimah bagi seorang qari Al-Quran yang harus dipahami. Pertama mengenal makharijul huruf, yang kedua mengenal sifatul huruf, yang ketiga mengenal ahkamul huruf, yang keempat mengenal wuquf wal ibtida, dan yang kelimanya mengenal tentang rasmul mushaf. Ini barangkali yang kita bahas, sudah jam 9. Mudah-mudahan jadi semangat bagi kita dan Allah Subhanahu berikan taufik untuk kita bisa menyelesaikan pada kajian kita kali ini insyaallah taala. Ini wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.